Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis muda yang berlari kegirangan di tengah bukit yang indah. Gadis itu bernama Claudia. Di sini ia merasa sangat gembira karena ia mendapat beasiswa belajar di Manila. Ia pun segera mengabarkan kabar gembira itu kepada sepupunya yang bernama Diosa. Di sini Diosa merasa senang karena Claudia bisa belajar di Manila dan memberikan sebuah tulisan yang berbunyi, "Orang tua kita pasti akan bangga." Ternyata Diosa seorang tunawicara. Di sana mereka berdua terlihat begitu bahagia. Sige na, alis na ako. Di hari berikutnya terlihat Claudia yang hendak pulang dari pasar. Di sana ia mendengar kabar ada pasar malam di kampungnya. Ia pun memberitahukan kabar itu kepada Diosa. Kemudian mereka berdua pun pergi ke pasar malam itu. Sampai di sana mereka berkeliling melihat berbagai macam wahana permainan. Ketika mereka berhenti di sebuah wahana, seorang pemuda penjaga wahana itu menawari mereka untuk naik. Tapi Claudia mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Dengan begitu baiknya, pemuda itu menyuruh mereka naik tanpa membayar sepeser pun. Pemuda itu bernama Diego. Claudia dan Diosa pun segera menaiki wahana hiburan itu. Setelah selesai, mereka berterima kasih karena Diego sudah memperbolehkannya naik dengan cuma-cuma. Kemudian mereka pun segera beranjak dari sana. Tapi di tengah perjalanan mereka melihat sepasang muda-mudi yang sedang melakukan pengenceritan. Mereka pun tak menyia-nyiakan pemandangan langka itu. Sesampai di rumah, Claudia tak bisa tidur. Ia masih teringat dengan pemandangan indah yang dilihatnya tadi. Ia pun merasa merinding di sekujur tubuhnya. Karena tak kuat menahannya, ia pun melampiaskannya sendirian. Esok paginya terlihat Diego yang mendatangi rumah Claudia. Di sana Diego meminta tolong kepada Diosa untuk menjahitkan bajunya yang sobek. Di sini Diosa terlihat sangat gugup berada bersama Diego. Sampai pada akhirnya jari Diosa tertusuk jarum. Diego pun segera membersihkan darah di jari Diosa dengan mulutnya. Tapi tiba-tiba Claudia muncul dan mereka berdua pun terlihat kaget akan kedatangan Claudia. Papaya? Setelahnya terlihat mereka bertiga yang berjalan-jalan bersama. Di sana mereka bertiga terlihat sudah semakin akrab dan sepertinya Diosa menyukai Diego. Claudia pun terlihat sangat senang ada sesosok pria yang bisa dekat dengan Diosa. Paano ba naman magka-girlfriend? Di malam harinya terlihat mereka bertiga yang kembali ke pasar malam. Di sana Claudia sengaja memberikan waktu berduaan kepada Diosa dan Diego untuk melihat tarian ular. Sementara ia sendiri menunggu di luar. Tak berapa lama terlihat seorang pemuda yang mendekati Claudia. Di sana ia mengajak Claudia berkenalan. Pemuda itu bernama Rafael. Ternyata Rafael juga bekerja di pasar malam tersebut. Kemudian Rafael mengajak Claudia menaiki wahana. Di sana Claudia terlihat begitu bahagia. Selesai menikmati wahana, Diego dan Diosa pun muncul di sana. Kemudian mereka berpamitan karena sudah larut malam. Rafael pun meminta Diego untuk mengantar mereka pulang. Diego pun menuruti permintaan Rafael karena Rafael adalah atasan Diego. Sebelum pergi, Claudia menerima hadiah sebuah boneka dari Rafael. Claudia pun menerima hadiah itu dengan sangat bahagia dan segera beranjak pulang. Tapi tak diduga dari kejauhan terlihat seorang wanita yang menatap tajam kepada Rafael. Di pagi harinya terlihat Claudia yang hendak pergi mengurus persyaratan beasiswa. Di saat yang sama Diego datang ke sana. Di sana Diego berniat ingin memperbaiki pakaiannya yang rusak. Tapi setelah bertemu Diosa seketika ia pun terpancing untuk menyosornya. Tak disangka di sini Diosa menyambut sosoran Diego dan terjadilah hal-hal yang diinginkan. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Diosa dan Claudia yang kembali ke pasar malam. Di sini Claudia mengatakan bahwa ia sudah terlambat mengambil beasiswa dan ia pun gagal mendapatkannya. Lantas Rafael menawarinya untuk bekerja di pasar malam agar ia bisa menabung untuk melanjutkan sekolahnya. Tapi di tengah obrolan tiba-tiba handphone Rafael berdering. Ternyata seseorang menghubunginya. Ia pun segera pergi meninggalkan mereka. Di saat yang sama, tiba-tiba dua orang wanita datang menghampiri mereka. Ternyata salah satu dari mereka adalah wanita yang sempat melihat Rafael memberikan boneka kepada Claudia. Wanita itu bernama Rita. Di sana Rita meminta Claudia untuk menjauhi Rafael.
Namun Claudia malah menantangnya. Seketika pertengkaran di antara mereka pun terjadi. Beruntung Diego segera datang melerai mereka berdua. Nag-asawa ka lang naman. Sinasabi ko sa'yo. Di malam berikutnya terlihat Claudia yang mendatangi Rafael. Di sana Claudia mengatakan ia akan ikut kerja bersama Rafael agar ia mendapatkan uang untuk biaya sekolahnya kelak. Rafael yang mendengar itu pun terlihat mendukung keputusan Claudia. Kemudian Rafael mengajak Claudia masuk ke ruangannya. Di sini Rafael kembali memberikan hadiah kepada Claudia. Ia pun merasa sangat senang karena Rafael begitu baik kepadanya. Tapi ternyata semua itu tidak cuma-cuma. Di sini Rafael mulai menyosor bibir Claudia. Dan tak butuh waktu lama, Rafael pun berhasil menikmati apem tembem Claudia. Esok paginya terlihat Rafael yang memperkenalkan Claudia kepada semua anggota pasar malam. Di sana semua orang terlihat menyambut baik akan kehadirannya, kecuali Rita. Setelah Rafael pergi dari sana, Rita kembali mengancam dan mengintimidasi Claudia. Tapi seorang wanita yang bernama Ara terlihat menenangkan Claudia dan memberinya semangat. Di saat yang sama, Rafael dari kejauhan terlihat memanggil Ara. Ia pun segera menghampiri Rafael yang sedang bersama seorang pria. Tak berapa lama, Ara pun terlihat pergi bersama pria itu. Ternyata pria itu menginginkan jasa Ara untuk mengganti oli mesinnya. Rupanya di sini Ara mempunyai pekerjaan sampingan sebagai tukang servis dan ganti oli. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Claudia yang mendatangi Rafael untuk menyetorkan pendapatan uang di kasir. Tiba-tiba Rafael mengatakan jika ia ingin mendapatkan uang yang banyak untuk biaya sekolahnya kelak, ia akan memberikan solusinya. Claudia pun terlihat begitu bersemangat, tapi ternyata Rafael menyuruh Claudia untuk melayani klien. Seketika Claudia pun marah kepada Rafael. Ia tak menyangka Rafael punya pikiran seperti itu terhadapnya. Ia pun berniat untuk berhenti dan pergi dari sana. Tapi semua tak semudah itu. Di sini Rafael menunjukkan video saat mereka berdua melakukan pengentritan dan mengancam akan menyebarkan video itu jika Claudia tidak menuruti permintaannya. Claudia pun hanya bisa menangis menyesali keputusannya bekerja dengan Rafael. Kemudian Rafael pun segera mencarikan klien untuk Claudia. Di sini Claudia hanya bisa pasrah akan nasibnya. Di malam berikutnya terlihat Claudia yang sengaja menggoda Rafael. Tak butuh waktu lama, Rafael pun terpancing godaan Claudia. Di sini Claudia berencana ingin mengambil handphone Rafael dan menghapus videonya. Tapi semua tak sesuai rencana. Ternyata Rafael sudah mengantisipasi semua itu dan menyimpan handphonenya. Claudia pun merasa kecewa karena rencananya telah gagal. Tak berapa lama terlihat Claudia yang selesai melayani kliennya. Di sini ia meminta bayaran atas jasanya. Namun kliennya mengatakan ia sudah membayar ke Rafael. Claudia pun mengancam akan memperlihatkan videonya kepada istrinya. Ternyata diam-diam Claudia merekam adegan mereka. Akhirnya Claudia pun mendapatkan bayaran dari orang itu. Hindi mo naman to hahayang kumalat, di ba? Di pagi harinya terlihat Diosa yang mendatangi Rafael. Di sini Rafael meminta Diosa untuk menjahitkan celananya. Tapi di saat Diosa sedang mengukurnya, tiba-tiba Rafael menggenggam tangan Diosa dan menempelkannya ke onderdilnya. Diosa pun merasa kaget dan menghindarinya. Beruntung di saat Rafael hendak melancarkan aksinya, Claudia muncul dan mengajak Diosa pergi dari sana. Di malam harinya terlihat Claudia yang sedang bersama Rafael. Di sini Rafael membisikkan sesuatu kepada Claudia. Entah apa yang dikatakan Rafael hingga Claudia langsung beranjak hendak pergi dari sana. Tapi Rafael kembali mengancam Claudia dengan video di handphonenya. Claudia pun hanya bisa menuruti kemauan Rafael. Tak berapa lama masuklah beberapa orang di sana. Ternyata Rafael meminta Claudia melayani semua pria itu karena ada seorang bos yang ingin melihat dan berani membayar dengan harga yang tinggi. Tapi ada yang lebih membuat Claudia terkejut. Ternyata Diego pun ikut masuk ke sana. Dengan penuh kesedihan, Claudia hanya bisa pasrah dengan apa yang mereka perbuat terhadapnya.
Di malam berikutnya terlihat Claudia dan Diosa yang tengah tertidur lelap, tapi ternyata Claudia tidak benar-benar tidur. Setelah mengetahui Diosa sudah terlelap, Claudia pun segera beranjak dan pergi ke pasar malam. Tak diduga, ternyata Diosa juga belum tertidur. Ia pun segera beranjak menyusul Claudia. Sesampai di pasar malam, Diosa dibuat terkejut karena ia melihat Claudia dan Diego sedang melakukan pengenceritan. Ia pun terlihat begitu sedih dan kecewa dengan perbuatan mereka berdua. Sesampainya di rumah, Claudia dibuat bingung mengapa sikap Diosa begitu dingin terhadapnya. Diosa pun menyuruh Claudia membaca tulisannya. Dari sini Claudia baru sadar ternyata Diosa mengetahui semua adegannya bersama Diego. Di sini Claudia berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun Diosa tak mau mendengarkan penjelasan dari Claudia. Kemudian Diosa mengusir Claudia dari sana karena ia sudah sakit hati dengan perlakuan Claudia. Di malam berikutnya terlihat Diosa yang datang ke pasar malam. Claudia yang melihat itu pun meminta Diosa segera pergi dari sana karena ia tak ingin nasib Diosa seperti dirinya. Namun Diosa tak menghiraukan omongan Claudia, bahkan omongan Diego pun tak digubris olehnya. Tanpa banyak berpikir, Diosa pun segera masuk bersama Rafael. Kemudian dengan begitu semangatnya ia mengajak Rafael melakukan pengenceritan. Entah apa yang ada di pikiran Diosa sampai ia senekat itu. Setelah selesai, ia pun segera pergi dari sana. Sesampai di rumah, ia mengambil beberapa botol minyak. Kemudian ia kembali ke pasar malam. Tak disangka, sampai di sana ia membakar semua kru pasar malam, termasuk Diego. Kemudian ia menghampiri Claudia dan mengajaknya pergi dari sana. Tulong! May sunog! Tulong! Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Diosa karena Diosa sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Informasi itu ia dapat dari Rita. Ternyata dari awal kedatangan Claudia, Rita sengaja bersikap buruk kepadanya agar ia tak jadi bekerja di sana karena ia sudah tahu niat busuk Rafael dan tak ingin Claudia jadi korban sepertinya. Tapi di saat Claudia hendak membawa kabur uang yang ada di sana, Rafael terbangun dan menangkapnya. Diosa pun segera menolong Claudia dan mereka berdua lari dari sana. Rafael yang melihat mereka berdua kabur membawa uang pun tak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga ia berlari mengejar mereka. Di saat Rafael hendak menangkap mereka berdua, dengan spontan Diosa mendorongnya. Rafael pun terjatuh pingsan dan terbakar bersama pasar malam miliknya. Kemudian mereka segera kabur dari sana. Di sini Rita kembali menyelamatkan mereka dengan mengatakan kepada polisi bukan mereka pelakunya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan.